Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyu Windari dari SMA 1 Giri akan mengimbaskan tentang program guru belajar yang sudah saya ikuti di Kemendikbud. Program guru belajar ini yang saya ikuti adalah seri asesmen kompetensi minimum. Sudah ada pemberitaan atau penghapusan ujian nasional, tapi sekali lagi AKM tidak menggantikan ujian nasional. Jadi apakah AKM itu? Untuk mengetahui, monggo Bapak Ibu sekalian sebagai guru seperti saya untuk mengikuti seri guru belajar, terutama di seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui apa itu guru belajar, untuk mengetahui apakah asesmen kompetensi minimum, silakan Bapak Ibu mengikuti seri belajar di tingkat Kemendikbud. Jadi guru belajar, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKM sederajat dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca, dan numerasi pada AKM. Beberapa waktu yang lalu sudah diluncurkan tentang konsep guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dari gambaran itu kita bisa belajar sama-sama apa itu AKM. Apa itu tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama yaitu membantu guru memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, bagaimana pola dalam mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, jadi di sini memang program ini disediakan itu dengan ciri seperti ini. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kita bisa mengatur waktu belajar kita. Jadi di sela-sela aktivitas kita mengajar, itu kita bisa memilih waktu yang sesuai kebutuhan kita untuk mempelajari AKM ini. Yang kedua adalah lebih mudah. Lebih mudah karena dengan mempelajari konten ini kita bisa mengulang-ulang. Kita bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi misalnya kalau masih belum paham, kita bisa mengulangnya. Ya, kemudian juga bisa mempelajari konten pelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi unit belajar yang lebih kecil. Kemudian lebih kolaboratif. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita sejawat
baik dengan guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan mungkin dari PKBM yang juga bisa belajar bersama-sama. Kemudian tahapannya. Nah, yang pertama ada 2 tahap dalam program Guru Belajar seri AKM ini. Yang pertama adalah BIMTEK. Jadi BIMTEK itu kita ikuti pada tahap ini. Peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program tentang AKM. Kemudian juga dalam tahap BIMTEK ini kita mengikuti pembelajaran mengenai konsep AKM. Dan juga kita bisa belajar tentang konsep AKM, butir soal literasi, membaca dan numerasi, serta membaca dan melanjuti hasil AKM. Nah, proses belajarnya durasi waktunya 5 hari. Tahap kedua adalah pengimbasan. Jadi peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan dengan cara mengajak mendampingi guru lain di satuan pendidikannya masing-masing atau di satuan pendidikan lainnya untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Kemudian mendokumentasikan dalam bentuk video. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Terus siapa saja yang bisa menjadi peserta program AKM ini, program Guru Belajar AKM ini? Yang pertama, semua guru bisa, mulai tingkat SD sampai SMA. Kepala sekolah juga bisa mulai SD sampai SMA. Pengawas juga bisa SD sampai SMA. Kepala sekolah SDLB sampai SMLB. Peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, mulai tingkat SD sampai SMA atau SMK. Dan yang terutama telah memiliki akun SIM PKB, karena memang syarat untuk masuk ke program guru belajar ini harus memiliki akun SIM PKB. Nah, tahapannya yang pertama tadi adalah tahap BIMTEK, yang kedua adalah tahap pengimbasan. Nah, jadwalnya gimana? Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Jadi ada fleksibel waktunya, jadi Bapak Ibu bisa memilih jadwal sendiri. Jadi ini ada beberapa, mulai angkatan pertama sampai angkatan ke-11. Jadi mulai bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, nanti setiap selesai melaksanakan BIMTEK itu ada kesempatan untuk mengupload video atau pengimbasan itu sesuai dengan hasil BIMTEK-nya. Jadi selesainya kapan itu nanti pengimbasannya mengikuti. Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, atau apa yang kita dapat dalam mengikuti program guru Guru Belajar seri AKM ini? Yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Jadi ada ilmu baru atau tambahan baru, karena AKM bagi kita adalah hal yang baru. Jadi memang bukan konsep UN, tapi konsep baru yaitu AKM. Nah, konsep-konsep itulah yang harus kita pelajari, karena itu bisa merubah mindset kita. Jadi tidak mindset ujian nasional yang seperti kemarin-kemarin. Jadi kita harus punya konsep baru tentang AKM. Kedua, pengalaman belajar bersama guru lain, kepala sekolah, pengawas, dan kelompok belajar yang lain yang sederajat. Jadi kita bersama-sama dengan guru-guru lain, kepala sekolah, dan pengawas untuk mewujudkan program pemerintah tentang AKM ini. Kemudian kita mendapatkan pemahaman tentang AKM. Jadi pemahaman yang benar tentang asesmen kompetensi nasional ini. Sehingga kita tidak
satuan pendidikan masing-masing itu tidak salah konsep untuk melaksanakannya. Nah, yang paling penting kita mendapatkan sertifikat dengan 32 jam 32 JP sebagai dan piagam penghargaan. Ya. Itu tadi Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah kita atau proses kita dalam mengikuti program guru belajar terutama seri AKM. Semoga ini ada manfaatnya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti seri belajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.